Terdengar ya, jelas. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Indra, kita akan pada malam ini pertemuan kita itu untuk menyamakan persepsi ya, more or less, artinya tidak harus sama persisnya seperti apa, tetapi bagaimana kita memanfaatkan error penjelasan tentang mana yang dianggap salah, mana yang tidak dalam hasil terjemahan, hasil tes terjemahan kemarin itu kita malam ini membicarakannya ya. Semoga bisa ditemukan titik mengenai kisi-kisi yang bisa dipakai untuk melakukan penilaian bagi penilainya. Baik, lanjutnya Pak Sugeng, terima kasih. Ya, jadi seperti ini sebenarnya yang melakukan penjelasan dan lain-lain itu nanti akan lebih cocok Pak Sugeng karena konsep dan sebagainya ini sudah dilakukan oleh Pak Sugeng dan sudah pernah dibicarakan sebenarnya ya. Nah, urutan kerja yang disampaikan di slide yang kedua ini adalah maksudnya nomor 1 penilai membuat model jawaban. Sebentar, slide-nya tertutup, jadi saya tidak bisa membaca. I don't know how to do it. Anyway, maksudnya yang dibuat oleh pembuat soal, ya. Jadi model jawaban itu yang dibuat oleh pembuat soal sehingga penilai akan menyesuaikan dengan hal tersebut. Yang tadi saya sebut sebagai kisi-kisi gitu ya, semacam kisi-kisi yang bisa digunakan untuk sebentar saya akan menutup videonya supaya bisa membaca teksnya ini. Oke, nomor 2, pembuat soal akan melakukan identifikasi kesalahan di naskah jawaban supaya sekali lagi seperti yang saya katakan tadi ada kisi-kisi yang bisa digunakan oleh penilai. Mana yang harus diberikan konsentrasi khusus mungkin karena konsentrasi khusus dalam penilaian ya, mungkin karena struktur kalimatnya atau dari segi penyampaian maknanya atau hal-hal seperti itu. Nomor 3, pembuat soal menetapkan bobot penalti kesalahan dari kesalahan di naskah jawaban. Ya, jadi penilai Bu Rokhaya sekarang sudah pangkatnya jadi penilai sekarang. Oh, sekarang sudah jadi penilai ya Pak? Ya, iya Pak. Iya. Baiklah. Nomor 4, mengisi matriks penilaian. Nanti akan diarahkan oleh Pak Sugeng dalam hal ini ya. Karena dari tahun ke tahun ya seperti itulah matriksnya. Dan kemudian yang menyesuaikan dengan jumlah kata dalam soal itu juga dilakukan oleh Pak Sugeng sebenarnya. Nah, nomor 5, mengupload atau kirim matriks penilaian dalam ya Pak ya, tertutup oleh gambar dalam naskah jawaban yang telah dinilai ke KKS. Jadi itu juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin slide berikutnya Pak Sugeng. Ya, ini contoh. Sayangnya saya tidak bisa menutup ini bagaimana ya caranya. Karena tertutup teksnya Pak Sugeng. Tertutup apa Bu? Tertutup foto yang tertutup gambar kita. Itu pakai HP ya Bu ya? Enggak, pakai laptop. Oh, tertutup foto. Itu ada ini ya. Foto sebelah atas itu kan kemudian ada view option ya. View. Ya, view option mungkin ya. Baik. View saya gantikan exit full screen. Oke. Ya. Oh, malah hilang saya. Tapi saya bisa melihat Ibu. Oh, kami Bapak Ibu semuanya bisa melihat slide-nya dengan baik ya? Bisa dilihat dengan baik, Bu. Oh iya, baiklah. Oh, malah hilang sekarang. Masya Allah. Saya juga tertutup gambar orang.
Tadi kita begitu. semuanya. Pak Sugeng, sekarang saya malah hilang dari and I don't know how to do it. Oh, dia. Oh, gimana? Apa saya teruskan? Nah, sekarang sudah kelihatan lagi. Sudah Sip, kelihatan. sip. Oke. Mungkin side by side ya, Iya. dengan speaker gitu ya. Betul, Bu. Tapi tidak bisa lebar. I don't know how to do it. I'm so sorry. Dan saya tidak bisa membacanya. Oh, sudah sekarang. Baiklah. Jadi di sini membuat model jawaban yang sudah dijelaskan di bawahnya itu, buat model jawaban dengan menggarisbawahi bagian yang kiranya akan menimbulkan masalah bagi peserta ujian untuk membantu mempercepat dalam proses penilaian. Nah, itu disampaikan contoh teks A. Sebagaimana kita lihat, misalnya dalam judul healthy foods, lalu ada premis ya diberi warna kuning atau bisa digarisbawahi mungkin, karena memang maknanya kalau dilihat di kamus barangkali itu maknanya dasar pikiran atau alasan ya. Tapi saya kira di KBBI juga sudah digunakan premis, sehingga penerjemah dalam hal ini tidak menggunakan kata Indonesia tapi meminjamnya saja gitu ya dalam hasil terjemahannya. Karena sudah dipakai di KBBI sudah menjadi sudah dipakai sebagai kata yang bisa diterima. Lalu baris pertama misalnya the premise of health foods resonates with marketers. Digarisbawahi lagi premise di situ. Lalu resonates with marketers. Nah, itu termasuk yang dari segi penyampaian makna mungkin tidak mudah bagi penerjemah untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bisa digarisbawahi karena misalnya kalau kita lihat resonates di kamus Inggris Indonesia, kita akan menemukan kata gema atau gaung ya. Padahal dalam konteks ini kan ya maknanya sebenarnya adalah menimbulkan gaung ya gitu, bisa dibicarakan di mana-mana, sehingga hasil terjemahnya dapat kita lihat sering dibicarakan di kalangan para pemasar. Nah, itu satu contoh sehingga digarisbawahi apakah makna tersebut bisa diterima atau penyampaiannya secara sintaksis bisa diterima, kan begitu mungkin ya. Karena memang dari segi makna bisa terjadi dalam menerjemahkannya bisa terjadi sedikit kesulitan, maka digarisbawahi sehingga nantinya memudahkan penilai begitu ya. Lalu ada lagi contoh yang diberi kuning oleh Pak Sugeng itu effect not lost. Effect not lost. Nah, itu lebih merupakan makna yang lebih merupakan idiom saya kira ya, atau phrasal noun yang tidak mudah diterjemahkan. Nah, di situ diterjemahkan sebagai yang tidak luput dari perhatian. Karena yang memperhatikan adalah Marion Nestle, maka menjadi subjeknya di situ, subjek yang melakukan, yang memberikan perhatian. Nah, bagaimana penilai akan melihat hal ini begitu ya? Nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sugeng. Kemudian sesudah itu ada misrepresentation. In fact, nah mungkin in fact dulu ya. In fact itu ada makna, ada emphatic meaning di situ ya. In fact. Nah, dalam terjemahannya kita lihat tidak sekedar sebenarnya, tapi ada penegasan, emphasis dengan menggunakan lah, sebenarnya lah. Nah, bagaimana kita melihat hal itu? Apakah itu sebuah tambahan yang tidak perlu sehingga bisa dikategorikan sebagai addition sehingga bisa pengurangan makna misalnya, atau bagaimana? Nanti dilanjutkan dalam identifikasi kesalahan lebih lanjut.
Lalu kalimat lanjutnya misrepresentation dimaknai di sini atau diterjemahkan menjadi gambaran yang keliru. Miss-nya bisa dimaknai sebagai keliru ya. Represent itu diartikan di sini, diterjemahkan menjadi gambaran yang keliru. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagian-bagian mana yang kiranya akan menimbulkan masalah dalam penilaian sehingga perlu digarisbawahi misalnya atau diberi warna seperti ini supaya penilai bisa diarahkan ke sana dan bisa menjadi kisi-kisi untuk diperhatikan dalam penilaiannya. Ya, bisa slide selanjutnya, Pak. Ya, lalu bagaimana menilai? Jadi mengidentifikasi kesalahan dan menentukan poin penaltinya. Nah, ini tadi yang saya katakan yang digarisbawahi itu apa? Nah, ingat di sini yang perlu diingat adalah fungsi teks terjemahan untuk pembaca teks sasaran itu menjadi pertimbangan utama. Misalnya pembacanya itu siapa, lalu diterjemahkan tidak secara sesuai dengan sasaran pembacanya, maka tentunya kita akan berpikir ini maknanya tidak cukup digambar, tidak cukup direpresentasikan, tidak cukup diterjemahkan di dalam teks sasarannya. Lalu yang kedua, bandingkan teks sasaran dan teks sumber untuk menilai lebih terperinci. Yaitu tadi sudah kita coba bandingkan ya. Misalnya kalau in fact itu diterjemahkan sudah secara emphatic, sudah ada emphasis, apakahlah diperlukan misalnya. Dalam hal itu bagaimana kita menerimanya misalnya sebagai contoh saja. Mungkin kita punya pendapat lain. Ya. Berikutnya Pak Sugeng. Ya. Lalu identifikasi kesalahan di naskah jawaban. Di situ kita katakan kenali jenis-jenis kesalahan yang perlu diidentifikasi. Misalnya satu, yang paling jelas ini penyelesaian tugas. Terkadang kalimat tidak selesai. Nah, bagaimana kita melihat itu? Kalau yang tidak selesai itu banyak sekali, ya otomatis kita sudah mengatakan tidak lulus. Biasanya begitu karena menurut guidance dari ATA sendiri begitu ya. Kalau banyak tidak selesai ya sudah tidak lulus. Tapi kalau tidak selesai kalimatnya, apakah itu mengganggu pemahaman lanjut dari kalimat itu? Nah itu termasuk omission ya. Bagaimana kita letakkan omission itu pengurangan nilainya? Apakah 2, apakah 4? Itu nanti kan di dalam matriksnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sugeng ya. Lalu yang kedua pengalian makna ya seperti yang tadi kita lihat secara sekilas. Pengalian maknanya itu bagaimana? Apakah emphasis perlu ditambahi lagi atau premise yang sudah dipinjam oleh KBBI, apakah itu harus diterjemahkan menjadi misalnya dasar pilihan atau dasar pemikiran begitu? Atau apakah premise saja cukup misalnya ya dalam pengalihannya? Nah, kalau terjadi kesalahan dalam pengalian makna, nah itu juga bisa dilihat berapa pengurangannya. Nanti juga kita lihat bersama dalam penilaian lebih lanjut lagi yang sesuai dengan petunjuk ATA. Nomor 3, penggunaan aturan bahasa. Nah, ini yang oleh ATA itu diletakkan di bagian bawah sehingga dari segi pengurangan misalnya harus dikurangi tidak seberat kalau terjadi kekeliruan pada pengalihan makna. Penggunaan aturan bahasa nanti juga kita lihat dan Pak Sugeng akan bersama kita memperlihatkannya untuk bagaimana menguranginya. Ya. Nah, ini sekarang yang akan dijelaskan oleh Pak lebih lanjut oleh Pak Sugeng ya. Silakan Pak Sugeng. Kok tadi saya ya. Ini mohon maaf saya lanjutkan. Ini tampilan dari matrik yang akan kita isikan nanti, yang akan kita isi. Ini tampilannya. Jadi ada 3 hal tadi. Penyelesaian ujian secara keseluruhan atau penyelesaian tugas ada 3 ini bagian. Tidak selesai. Kalau sebagian besar berarti enggak lulus mungkin. Kalau hanya 5 paragraf, yang 2 paragraf tidak diterjemahkan berarti mesti tidak lulus, tidak diteruskan. Eligibility ini tulisannya bisa dipahami atau tidak. Untuk kita karena di komputer semuanya bisa dipahami saya kira ya.
Kemudian yang bagian indecision ini penerjemah memberi pilihan, maksudnya dalam tanda kurung dia memberi kata lain, jadi alternatif. Jika alternatif yang diberikan itu salah, itu termasuk kesalahan. Nah, di atas ini nanti 1, 2, 4, 8, 16 ini adalah penalti kesalahan. Nanti kita bicarakan berikutnya. Kalau penaltinya 1, nanti kita tulis 1 di sini. Demikian dan seterusnya nanti akan lebih detail kita sampaikan, tapi gambaran umumnya seperti ini refreshing saja, penyegaran karena setiap tahun seperti ini. Ini 1 penyelesaian tugas, kemudian pengalihan makna yang kedua ini tingkat jenis kesalahannya ada addition, ambiguity, ada cohesion, faithfulness, polysomy, literalness, misunderstanding, omission, terminology, text types, verb tense, ada mistranslation kalau tidak bisa dikategorikan, maka bisa masukkan ke sini. Nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana membedakan faithfulness dengan literalness misalnya. Tidak usah kita bingung karena bagaimanapun juga nanti penalti kesalahannya itu sama, tidak begitu sangat penting mengidentifikasi dengan sangat presisi apakah faithfulness atau literalness misalnya begitu. Ini yang disampaikan Bu Rohaya tadi, bagian penggunaan aturan bahasa yang hitam ini nggak boleh diisi, jadi penaltinya kemungkinan hanya 1, 2, atau 4. Kalau yang atas ini bisa sampai 16. Nanti kita lihat bahwa untuk satu teks, jadi satu teks A misalnya itu 500 kata, maka kesalahan ini tidak boleh melebihi 18. Kalau dia melebihi 18 itu nanti tidak lulus. Kita akan lihat lagi nanti, kita teruskan dulu slide ini. Nah, secara nanti kita lihat lagi juga ini di belakang. Jadi intinya kalau mempengaruhi pemahaman membaca itu penaltinya tinggi, major. Kalau tidak begitu mempengaruhi, kecil. Kita akan lihat lagi slide ini, tapi kita pergi dulu, kita agak detail dulu ke penyelesaian tugas, yaitu unfinished, salah tulis, mohon maaf, eligibility dan indecision ini. Nah, ini cukup mudah dipahami, seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang indecision ini kesalahan karena keraguan-raguan terjadi ketika kandidat memberikan lebih dari satu opsi untuk unit terjemahan tertentu, tetapi kedua opsi itu memiliki makna yang tidak sama. Kalau ditaruh opsi di dalam kurung, kalau makna yang sama, kita membetulkan itu, menganggap itu betul. Kalau ITE aslinya itu minor, kesalahan minor. Karena kita berpikir mungkin saja itu untuk penegasan, oke lah kita maafkan yang itu. Kemudian di pengalihan makna ada banyak, lebih banyak jenisnya. Kita lihat misalnya ini penambahan. Yang ditambahkan apa? Yang ditambahkan adalah ini keliru saya underline-nya. Yang ditambahkan adalah elemen makna. Contoh, this week the government announced that all public servants would get a pay rise. Minggu ini pemerintah mengumumkan melalui TV, nah padahal kan nggak ada ya, announce saja aslinya. Melalui TV-nya itu tidak ada. Nah ini kesalahan penambahan artinya. Jadi elemen meaning, elemen makna yang tidak ada di bahasa sumber, kemudian dimunculkan di bahasa sasaran, di hasil terjemahan. Kesalahan ini menyebabkan seluruh kalimat ini tidak dapat dipakai, karena di dalam teks secara keseluruhan mungkin dapat disimpulkan bahwa pengumuman itu melalui TV, koran, dan website. Nah, kalau seluruh kalimat tidak bisa dipakai, misalnya itu termasuk kesalahan major, mungkin itu 8 ya penaltinya. Nanti
Kita lihat lagi tentang pemberian penalti. Contoh yang berikutnya, the witness mentioned that the old man slipped into the room. Nah, ini the old man, tapi di bawah ditambah dan anaknya. Nah, kalau ini naskah hukum, ini kesalahannya sangat besar. Mungkin ini membuat keseluruhan dokumen ini tidak bisa dipakai untuk tujuannya. Mungkin bisa 8 atau 16 penaltinya di sini. Ini tentang addition. Berikutnya omission, kebalikan dari addition tadi. Ini maknanya dihilangkan, elemen maknanya dihilangkan. Misalnya ketua, anggota, dan semua hadirin keluar dari ruangan. Nah, ketua, anggota, dan semua hadirin. Jadi ada 3, ketua, anggota, dan semua hadirin. Terjemahannya, the chairman and all members leave the room. Berarti kan hadirinnya hilang. Ya, ini termasuk penghilangan. Tapi kalau everybody leaves the room, ini malah boleh. Tidak apa-apa. Ini meringkas ya. Mereka ini disebutnya implisitasi karena everybody itu tentu saja ketua, anggota, dan semua hadirin. Ya. Berikutnya ketaksaan makna apabila kalimat aslinya tidak ambigu, tidak taksa, kemudian terjemahannya bisa diinterpretasikan lebih dari satu interpretasi, maka itu masuk kesalahan ini. Kemudian cohesion, kesalahan kohesi terjadi ketika teks itu kita baca, kita menilai, membacanya, dan kita sulit memahami. Kesulitan memahami itu mungkin karena pemakaian terminologi yang tidak konsisten. Yang atas misalnya apa tadi premis, yang berikutnya premis tadi dasar pemikiran, jadi tidak konsisten misalnya. Konjungsi yang tidak tepat atau kesalahan struktural lainnya, yaitu yang kohesi. Kemudian faithfulness, kesetiaan atau akurasi terhadap teks sumber. Kesalahan tersebut terjadi ketika teks target tidak menghormati makna sumber. Kata lainnya ini keakuratan ya. Misalnya ini, this week the government announced that all public servants would get a pay rise. Yang betul minggu ini di depan, tapi kalau yang salah itu minggu ini di belakang. Karena dengan adanya minggu ini di belakang itu menjadikan bahwa kenaikannya itu minggu ini. Sementara yang dimaksud di teks aslinya, teks sumber adalah pengumumannya. Nah, ini termasuk faithfulness. Bisa begitu. Ini teman palsu, Pak Zemi. Di sini contoh yang paling mudah di Indonesia, Great Ambition, Inggris. Kalau mungkin yang benar adalah cita-cita, bukan ambisi, karena ambisi negatif di Indonesia. Misalnya itu contohnya. Kemudian literalness, ini terlalu harfiah, hasilnya tidak idiomatis atau malah salah. Kalau tidak idiomatis bisa dipahami masuk minor, tapi kalau tidak bisa dipahami atau salah makna termasuk mayor kesalahannya. Misunderstanding, kesalahan karena kesalahpahaman penerjemah. Ini bisa kita deteksi kalau kita melihat ada kemungkinan kesalahan baca, misalnya rise diterjemahkan menjadi apa ya, yang kata-katanya mirip itu. Rise mestinya nasi menjadi rise kenaikan. Nah, itu misunderstanding karena kesalahan baca misalnya. Terminologi ini istilah penggunaan istilah teknis yang tidak tepat untuk bidang tertentu. Seperti kalau di hukum namanya terms of art, itu ya Pak Indra, Pak. Berikutnya text types, ini ada 3 yang bisa kita perhatikan: register, gaya, dan gaya selingkung yang diberikan oleh instruksi atau agensi.
atau klien kalau ada. Ini contoh di dalam buku akademik, Some Years El Nino Comes On with a Vengeance. Nah, ini salah ya, mestinya untuk gaya bahasa di dalam akademik ini mestinya occurs with particular intensity. Tadi registernya salah, tingkat formalitasnya tidak benar, tidak sesuai. Yang kedua, misalnya dalam yang kedua ini tentang gaya. Dalam petunjuk langkah demi langkah, maka biasanya menggunakan imperatif verb, verb 1, kata perintah, bukan ya, misalnya begitu. Yang ketiga, contoh ini kalau sudah diberi tahu bahwa untuk kota tertentu harus menyebut ini. Misalnya kalau di kita kadang-kadang kalau diberitahu China harus diterjemahkan menjadi Republik Rakyat Tiongkok, tapi kalau penerjemah masih menerjemahkan menjadi China, berarti kesalahan jenis ini. Tuh. Ini verb tense saya kira tidak berlaku untuk bahasa Indonesia karena kita tidak memiliki tenses. Kalau tidak bisa dikategorikan di jenis-jenis yang sudah kami sampaikan, tapi kita yakin itu ada kesalahan pengalihan makna, masukkan ke other errors di sini, tadi matriksnya tadi. Nah, sekarang kalau ini gampang, penggunaan aturan bahasa lebih gampang diidentifikasi. Yang pertama adalah grammar yang subkategorinya syntax dan word form serta part of speech. Kesalahan sintaksis yang pertama, kita strukturnya salah, sinteks kalimatnya salah, tidak lazim di dalam bahasa sasaran. Demikian juga word form dan part of speech-nya bisa kita identifikasi kalau ada kesalahan. Ini ada contoh ini ya, conspiration dan conspiracy. Kalau saya cek tadi conspiration itu memang dulu dipakai di bahasa Inggris kuno, tapi sekarang tidak lagi. Seharusnya penerjemah menggunakan kata conspiracy, tapi dia menggunakan kata conspiration. Karena biasanya kalau di bahasa Indonesia CC itu kan sien gitu, dia pakai sien. Jadi konspirasi, conspiration yang salah. Yang untuk tertawaan itu kan prestasi, prestation. Nah itu kalau itu salahnya jauh ya. Kalau conspiration ini dekat dengan ini. Oke, demikian juga contoh bentuk gramatika yang tidak benar, adjektifnya apa, adverbnya seperti apa, jadi itu dipakai di dalam kalimat yang tadi mengandung ketidakbenaran bentuk kata. Ini masuk ke sini. Berikutnya ke spelling, karakter sudah jelas, diakritik. Tanda diakritik, aksen di Indonesia sebenarnya tidak ada, kapitalisasi penggunaan huruf besar sudah jelas, oke. Nah, tanda baca juga sudah jelas. Kemudian usage, penggunaan ini penggunaan kata. Kesalahan penggunaan terjadi ketika konvensi kata-kata dalam bahasa target tidak diikuti. Penggunaan bahasa target yang benar dan idiomatik sebenarnya diharapkan. Kategori ini mencakup penggunaan preposisi yang salah. Misalnya menikah dengan, ini yang benar. Ini saya kebalik ya tempatnya. Menikah dengan, bukan menikah bersama. Oke. Jadi si A menikah dengan si B, bukan si A menikah bersama si B. Kolokasi, menjalankan bisnis, ini tadi sudah juga kebalik ini tempatnya. Menjalankan bisnis yang benar, kalau melarikan bisnis itu yang salah. Bahasa aslinya kan run a business ya gitu. Dan penggunaan artikel tersebut itu bahasa Inggrisnya itu a and the, dalam bahasa Indonesia apakah perlu digunakan apa tidak gitu, misalnya kalau Inggris ke Indonesia. Itu kategorinya kalau tidak bisa dikategorikan ya masukkan ke other gitu. Nah, sekarang
kita kalau setelah itu selesai kita identifikasi, cara mengidentifikasinya nanti oke, saya coba stop share dulu. Cara menandai dalam identifikasi. Oke, sebentar. Kelihatan ya Bapak Ibu layar saya? Halo? Ya, kelihatan. Ya, misalnya ini tadi kan kita sudah membuat model jawaban. Jadi itu kira-kira seperti itu, tidak harus sama dengan seperti itu. Tadi sudah kita kuningi premis itu, dan ini gagasan. Nah, misalnya gagasan ini, jadi caranya ada dua untuk menandai itu. Bisa kalau tidak nyaman dengan bekerja komputer, bisa di print ini, kemudian dilingkari gitu, ditandai dengan tulisan tangan, ditandai kategori apa itu. Misalnya ini saya anggap gagasan, kurang tepat ya. Kemudian saya kasih komen di sini. Nah, saya kasih komen F, faithfulness ya, dia tidak faithful. Saya mau mengategorikan yang lain ya susah juga ya, ini sepertinya kok nggak pas gitu, maka itu faithfulness misalnya begitu. Kita cukup tanda ini dulu, nanti berikutnya, langkah berikutnya, atau kalau sudah bisa sekarang nilainya berapa, nanti tentang nilai penaltinya berikutnya ya. Oke, kita berikutnya lagi, gagasan ini sudah muncul, jadi dihitung satu saja. The premise of health foods resonates, tadi dapat diterima. Nah, ini juga salah ya, dapat diterima. Ini tadi diklik dulu yang oke. Kemudian dapat diterima, ini juga dapat diterima oleh pelaku pemasaran. Nah, ini juga salah, new comment. Ini berarti ini juga salah juga, faithfulness. Misalnya begitu. Oke. Nah, nanti pada tahap berikutnya setelah F ini nanti kita kasih penaltinya. Misalnya ini penaltinya 2, misalnya begitu. Terus ini penaltinya 4 nanti. Nah, yang bawah ini misalnya penaltinya 4 gitu. Oke. Dan seterusnya, ini cara mengidentifikasi dan memberi nilai penalti. Langkah ini penting bagi kita. Sebenarnya inilah pertanggungjawaban kita untuk untuk menilai dengan baik, dan sebenarnya kalau ada yang protes sebenarnya atau minta ditunjukkan hasilnya, kita bisa menunjukkan ini kepada peserta. Namun kita sudah menentukan bahwa kita tidak akan menjawab protes. Keputusan kita bersifat final dan juga tidak bisa menunjukkan hasil penilaian ini kepada peserta.
barangkali tahun-tahun berikutnya kita akan bisa menunjukkan hasilnya atau menerima banding kalau kita sendiri para rater ini sudah mantap dalam mengerjakan penilaian ini. Nah, itu tadi tentang ini ya. Oke, ini tentang penetapan, pengidentifikasi dan penetapan poin penalti kesalahan. Dua ini bisa dengan cara menambahkan komen di file Word atau mencetak naskah dan memberi catatan. Catatan yang ditambahkan kode kesalahan seperti tadi F dan kemudian poin penaltinya, misalnya 0 sampai 0 atau 4 atau berapa. Berikutnya, nah ini sebagai cara menentukan nilai penalti tadi seperti ini. Jadi kita perhatikan flowchart ini, diagram alir ini. Nah, jika kesalahan yang kita temukan itu tidak mengaburkan makna dan tidak mengganggu pemahaman pembaca sasaran, maka dia masuk ke kategori ini. Jadi penggunaan aturan bahasa saja masuk ke kategori ini. Jadi pertanyaannya, kesalahan yang kita jaring tadi apakah akan terlihat, tertangkap oleh editor, any editor, jadi semua editor atau tidak. Kalau tidak, artinya hanya editor yang sangat teliti saja yang bisa mengetahui kesalahan itu, berarti tidak dianggap kesalahan, jadi poinnya 0. Kalau kita semua editor ini dengan mudah bisa menemukan itu, spot kesalahan itu, maka masuk ke sini. Nah, kalau ke yes berikutnya ini, apabila kesalahan tersebut bisa ditemukan oleh pembaca pada umumnya, ya atau tidak pertanyaannya. Kalau tidak, penaltinya 1. Ya, karena yang tahu editor saja, pembaca pada umumnya mungkin tidak akan tahu. Kalau pembaca pada umumnya mungkin tahu itu ada kesalahan, misalnya ya spelling ya, punctuation atau apa yang masuk kategori aturan bahasa. Misalnya ejaan. Nah, kalau ejaan itu dapat dengan mudah dilihat oleh pembaca pada umumnya, maka dia akan yes ke sini. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah kesalahan itu mengganggu bagi pembaca yang tahu tersebut, yang bisa mengetahui kesalahan tersebut. Kalau tidak mengganggu, bisa dengan nyaman dilalui saja saat membaca, maka penaltinya 2. Kalau itu cukup mengganggu, misalnya begini, punctuation ya, jika bla 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 kan harusnya koma ya. Jika bla bla koma kemudian klausa berikutnya. Nah, koma itu nggak ada. Itu kan cukup mengganggu. Maka itu poinnya 4. Ini untuk yang aturan bahasa. Kemudian berikutnya, jika kesalahan yang kita temukan itu mengaburkan makna dan mengganggu pemahaman, yang sebelumnya tadi tidak mengaburkan, atau kalau mengaburkan sedikit saja dan tidak mengganggu pemahaman, sekarang sebaliknya, mengaburkan makna dan mengganggu pemahaman, maka dia masuk ke pengalihan. Jadi kategorinya adalah pengalihan makna. Nah, maka kita bertanya dari atas ini, effect on understanding use content negligible, apakah efeknya untuk pemahaman itu ada apa enggak? Kalau tidak ada, negligible itu bisa diabaikan. Kalau bisa diabaikan berarti tidak usah dihukum. Kalau tidak bisa, artinya itu mengganggu pemahaman, ya ke bawah sini. Kalau dampaknya itu hanya kecil saja, maka poinnya 1. Kemudian kalau agak besar, mengganggu pemahaman,
tapi minimal mungkin levelnya di satu kata atau frasa saja misalnya, maka poinnya 2. Kalau kalimat poinnya 4. Kalau teks, kalau paragraf seluruhnya sehingga terpengaruh 8. Kalau lebih dari satu paragraf yang terpengaruh oleh satu kesalahan itu poinnya 16 begitu. Itu alurnya. Nah, mungkin ini mungkin penting ya, tapi tidak bisa dijadikan aturan. Info tidak penting hilang ini yang minor, ini major. Yang pokoknya tidak penting masuknya minor. Kemudian di sini mempengaruhi kata tertentu saja yang tidak penting itu 1. Efeknya kecil terhadap kebergunaan teks 2. Ini yang 7, 8, 9 ini yang perlu kita ingat. Kalau menyebabkan frasa yang terkait tidak dapat digunakan 4, kalimat 8, keseluruhan teks atau beberapa atau paragraf mungkin 16 gitu ya. Jadi itu caranya mengukur. Tapi memang satu writer dengan writer yang lainnya mungkin tidak sama hasilnya. Makanya kita mencoba menyamakan di sini. Setelah kita tandai seperti tadi, maka kemudian kita mengisikan ke dalam matriks penilaian. Kita memindahkan hasil kerja langkah 2 dan 3 tadi, yang identifikasi jenis kesalahan dan poin penalti, ke dalam matriks. Dan setelah itu kita buatkan rekap. Kalau 10 yang dinilai, ya 10 itu dibuatkan rekapitulasinya. Nah, sekali lagi ini nanti yang akan dihadapi. Nah, ini saya coba tunjukkan di sini. Apakah layar saya berubah menjadi Excel? Belum. Oh, belum. Oke, berarti harus secara manual. Oke. Ini nanti yang akan kita kirimkan ke rekan-rekan writer. Jadi satu file ini, satu berkas ini ada memiliki 4 sheet. 1 matriks teks wajib yang pertama, yang kedua matriks teks pilihan. Kedua, ini sama persis. Kemudian error kategori yang saya terangkan tadi kalau mau lihat lagi. Kemudian ringkasan. Ringkasan ini tidak perlu diisi karena dia otomatis ngisi dari depan. Nah, yang perlu kita isi sekarang ini. Agak besar mungkin ya. Oke. Dari atas bidang, nah kita isi ini. Ada petunjuknya, isi dengan bidang umum atau hukum. Isi dengan pasangan bahasa kita isi. Isi dengan nomor ujian, misalnya nomornya ini. Isi dengan kode soal yang dinilai. Ini karena soal teks wajib berarti A. Misalnya gitu. Oke, jumlah kata isi. Ini ngelihatnya di mana jumlah kata? Jumlah kata ini melihatnya di soal. Di bagian bawahnya itu kan ada jumlah kata. Ada yang yang agak panjang tadi Arab itu aja yang sampai 700 ya. Nah, ini kita isikan di sini exactly berapa jumlah katanya. Yang ini jangan diubah karena ini rumus dari atas ini. Kalau kita isi kalau 500 maka batas penalti poinnya 18. Kalau ini misalnya 700 misalnya ya. Nah, dia 25, jadi ya otomatis. Ini juga akan otomatis ngambil dari sini. Nah, tadi misal ya, tadi kan ada faithfulness ya, faithfulness masalah yang tadi, maka tadi penaltinya katakanlah 2, ya, berarti muncul 1 kali. Nanti saya isi 1 di sini. Oke, kemudian 4, oke, muncul 1 lagi. Nah, kalau saya nemu lagi faithfulness yang penaltinya 2, berarti kan 1 tambah 1, 2. Kita ganti ini jadi 2. Oke. Demikian dan seterusnya dia akan mengisi di sini. Total poin kesalahan ini 8, jadi otomatis dia masih lulus. Nah, misalnya kalau saya ini tadi 500 ya, saya ganti lagi ke 500.
lulus. Nah, kalau dia salah di sini misunderstanding dan menyebabkan salah penaltinya 16, dia langsung tidak lulus. Nah, itu di ringkasan dia sudah ngikuti ini. Jadi di ringkasan kita nggak perlu mengubah. Sama juga hal yang sama kita lakukan untuk teks kedua. Kalau kebetulan nomor soalnya ini, nomor soal kedua ini, maksudnya jenis soalnya, kalau dia milih B, milih soal B atau C, misalnya C, ya kita isi C, kita sesuaikan, mungkin ini 524 gitu, dan seterusnya. Itu untuk matriks kita, untuk matriks kita. Baik, saya teruskan kurang sedikit. Sekarang, nah, rekap ya. Tadi di bagian belakang tadi, di ringkasan tadi kan ada ringkasan keputusan itu. Intinya kalau dua teks, satu lulus, satu tidak, berarti tidak lulus. Kalau dua-duanya tidak lulus, tidak lulus. Kalau dua-duanya lulus, lulus. Nah, kita tulis di sini nomor ujian berapa, hasil ujian lulus atau tidak lulus. L atau TL saja. Kalau perlu kasih catatan silakan, kalau tidak perlu ya tidak apa-apa. Nah, ini nanti yang itu tadi yang naskah jawaban yang telah dikasih catatan serta matriksnya serta rekap penilaian itu di-upload ke Google Drive yang akan kami beritahukan alamatnya pada saatnya. Kalau kerepotan upload ke Google Drive, kami bisa dikirim lewat email. Itu. Demikian dari kami tentang penyegaran, mengingat kembali cara penilaian. Naskah yang perlu dinilai sudah kami siapkan di Google Drive. Setelah ini saya minta alamat emailnya untuk mengirimkan tautan Google Drive, sehingga hanya penilai yang bersangkutan yang bisa membuka Google Drive itu untuk mengunduh jawaban dari peserta ujian. Demikian Bu Rohaya dan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Mbak Ana, silakan. Baik, Pak Sugeng, terima kasih. Bapak Ibu, saatnya sekarang sesi tanya jawab. Sekiranya ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum jelas, silakan nanti Pak Sugeng akan menjawab. Monggo Bapak Ibu. Baik, saya ada pertanyaan dengan Hendarto ya. Silakan Pak Hen. Monggo Pak Hendarto, silakan. Terima kasih. Tadi Pak Sugeng menjelaskan bahwa batas lulus adalah nilai penalti 18 ya. Kalau misalnya dalam 100 kata pertama kita sudah sampai nilai penalti 20, apakah sisanya tetap perlu dinilai, diperiksa, atau sudah cukup sampai situ saja? Ya, batas nilai 18 itu untuk hitungan 500 kata. Tadi tinggal memasukkan, kalau 700 nanti akan berubah sendiri batasnya. Kalau 700 bisa nyampe 25. Ya. Kemudian kalau sudah kita tahu tuh batasnya 18 dari Excel tadi. Ternyata setelah kita menilai itu 20, apa perlu dilanjutkan gitu. Kalau menurut saya perlu dilanjutkan, karena ini kita juga latihan kalau nanti 2 tahun lagi kita buka saluran banding, itu bisa kita melihat lagi. Tapi kalau ke susu nggak ada waktu, ya sudah tidak apa-apa. Tapi lebih baik dilanjutkan, Mas Ren. Oke, baik. Ya. Siap. Baik. Yang lain Bapak Ibu? Ibu Rahayu, monggo silakan Ibu. Boleh tanya nggak ada berapa apa itu namanya? Ada berapa lembar jawaban yang harus kami nilai? Bu Yayu, bagian Prancis ya? Iya. Prancis saya lihatkan sebentar.
Prancis. Ada 2, Bu. Ah, ya. Oke, cuma sedikit. Ya, oke. Oke, ada 2, jadi bisa tersenyum lah. Baik, terima kasih. Jika Silakan. Mandarin, Pak. Baik, Mandarin. Mandarin menanyakan semua jumlah pesertanya atau Ya, bagaimana? betul. Betul, Iya, oke. Di Jakarta ada 18, di Malang ada 2 atau 3 ya Pak ya? Oh, lumayan banyak ya berarti Kalau ya. di Jakarta ada 18. Batas waktu untuk mengumpulkannya itu kapan ya, Bu ya, Bu Ana? Oke, Pak Sugeng itu akan menjawab. Mandarin 21. Totalnya. Ya, total 21 Mandarin. Semuanya ini siap, linknya sudah siap mau diunduh ya. Saya nanti minta alamat email masing-masing. Kapan itu harus dikumpulkan ya? Kalau 21 itu cepat, Bu. Yang umum yang bahasa Inggris itu yang Pak Indra, saya nggak bawa catatannya. Mbak Ana masih punya catatan ya? Ya, silakan Mbak Ana. Ya. Yang di mana Pak? Yang di Mandarin atau yang bahasa Indonesia? Pengumpulan. Oh, oke. Pak Indra yang memastikan. Jadwal pengumpulan di grupnya KKS itu Iya. ada. Tanggal 14 November. November, Pak. November ya? Pengumumannya bulan November, Pak. Untuk Ya. disampaikan ke Ya. peserta, kemudian batas pengumpulan kepada KKS adalah sebentar. Paling enggak seminggu sebelum. Iya, setahu saya di minggu pertama atau minggu kedua bulan November. Ya, minggu pertama lah. Minggu pertama bulan November. Bulan November. Rencana kita minggu ketiga itu kita umumkan. Sudah diumumkan. Ya, minggu pertama ngumpulkan, kemudian selama 1 minggu setelah pengumpulan minggu pertama, KKS akan mendiskusikan, melihat ulang apakah perlu marker kedua apa tidak dan lain sebagainya. Jadi misalnya Bu, kalau yang bahasa asing banyak itu Bu Emma akan melihat satu persatu gitu hasilnya. Saya yang umum, Bu Raya yang hukum. Kira-kira ada masalah apa enggak? Kemudian kita diskusikan. Itu waktunya seminggu. Nah, setelah seminggu itu kita harapkan semuanya sudah fix. Jadi seminggu berikutnya diumumkan begitu. Ya Pak Sugeng, tanggal 12 November KKS sudah harus menerima semua nilai. Tanggal 12 November ya. 12 November, oke. Ini saya ada catatannya nih. Silakan Pak Indra. Jadi untuk penyerahan itu tanggal 12 November betul KKS menerima semua hasil dari juri. Ya, tanggal 12 November. Kemudian tanggal 14 November 2 hari selanjutnya itu yang dari KKS harus diserahkan ke sekretariat. Tanggal 14 Novembernya. Ya. Kemudian perlu waktu 1 minggu dari situ untuk penyelesaian pengaturan memberikan pengumuman akan diumumkan tanggal 21 November. Ya. Hasil akan diumumkan ke semua peserta. Demikian. Ya, berarti kalau begitu, maaf Pak Sugeng, berarti nanti silakan. ke saya dulu kan ya, nanti kan saya periksa juga ya. Itu berarti ke sayanya kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 5, tanggal 4? Itu ya? 12. Enggak, tanggal bukan. yang pertama. Batas akhir pengumpulan dari 20 yang menerima. Ya, dari penilai, Bu, dari. Ya, betul. Tanggal berapa itu ya? Tanggal berapa ya? Minggu pertama.
November Minggu- kalau nggak salah. Berapa Oh, Pak? oh, minggu Indra tadi? pertama itu tanggal piro, Pak? Pokoknya hari Antara tanggal 1 sampai dengan Tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Tanggal 1 sampai tanggal 5 sebentar, atau tanggal 4 hari ya? Seninnya, hari Sabtunya. Apakah Ibu berkenan? Iya. Kemudian setelah itu tanggal 12 harus disika, tanya apakah tanggal 4 itu hari Iya. Jumat? Iya, karena saya takut nanti mungkin diperlukan ya setelah nanti diperiksa, diperlukan penilai kedua gitu ya. Berarti kan tambah perlu waktu lagi untuk penilai kedua gitu ya. ya penilai kedua. Jadi Penilai kedua itu tanggal harus 1 diberi aja. waktu seminggu saja. Benar, betul. Tapi kan berarti tanggal 1 aja ke sayanya barangkali ya. Ya, saya kira nggak Bulan ya. apa-apa itu karena tidak Ya. banyak yang non Inggris. Kalau yang Inggris itu banyak ya. Iya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi dicatat Baik. tanggal 1 November Tanggal ya Ibu 1 Emma. ya. Betul. Jadi Mas Hendy, Bu Rahayu, Mbak Sharon, Pak Aziz, tanggal 1 ke saya ya. Setuju ya? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Pak Sugeng, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata nilainya itu umpamanya maksimal itu minus 18. Kemudian dia diambang ya di 19 atau di 20. Lah kira-kira bagaimana tuh? Apakah ya gimana itu? Tetap coba dinilai ulang apakah masih tetap sama atau tidak. Ya. Kalau tetap sama seperti itu, itulah makanya akan diperiksa ulang misalnya oleh Bu Emma. Yang nilai-nilai seperti itu mungkin perlu orang kedua untuk menentukan ya. Di batas-batas area itu ya Iya, ya. Baiklah. Untuk alamat email tadi Pak Sugeng sudah mencatat ya yang sudah masuk Ibu Rahayu Surtati, kemudian untuk Prancis Pak Hendarto Setiadi untuk bahasa Jerman, kemudian Mbak Serin untuk bahasa Mandarin. Baru itu kami menantikan untuk yang bahasa Arab dan bahasa Jerman ya Pak Sugeng, bahasa Jepang biar Ya, nanti Arab, bisa Jepang, di ya. Ya, Arab dan Jepang biar nanti bisa di-upload di Pak Pak Sugeng. Aziz, Pak Aziz mungkin ini kan ada Pak Aziz ya. Iya, Bu. Pak Aziz, Ada. mohon itunya barangkali bisa dibagikan ke saya, nanti saya kirim. Baik, siap. Setelah ini langsung saya kirim ke Bu Emma. Iya, terima kasih. Pak Aziz masih ada pertanyaan nggak ya soal penilaian ya? Soal penilaian ya. Insya Allah untuk sementara ini cukup, tapi nanti kalau ada yang masih kurang nanti saya tanya lagi ke Bu Emma nanti. Nanti Ya, kita siap. bisa berdiskusikan siap. lagi. Oke. Mas Sugeng, untuk yang kode etik itu bagaimana ya? Kode etik yang meriksa KKS saja. Ya. Sebenarnya kalau kode etiknya tidak lulus, semuanya tidak lulus. Jadi saringan utama itu kode etik. Tapi sebagian besar kode etik itu lulus, Pak Indra. Karena seperti dulu zaman ujian PMP, pokoknya isinya baik-baik, ideal, terus lulus. Isinya tidak semua. Ya. Baik. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan disampaikan Pak Sugeng, Ibu Rohaya atau Pak Indra? Atau Ibu Emma ada hal tambahan yang akan disampaikan, Bu? Ya, bolehkah saya bertanya tentang penilaian tadi, teks yang mungkin ini Pak Aziz, Mbak Sharon yang masih baru ya, tadi belum melihat dengan jelas itu ya. Ada satu tadi saya lihat, yang dipresentasikan oleh Ibu Rohaya. Ibu mohon maaf, itu tadi teks yang tadi yang jadi contoh, Ibu. Saya juga mau tanya soal itu, Ibu. Yang mana, Bu Emma? Halaman 1, Ibu. Oh ya, ini.
Bukan, yang tadi teks yang contoh, yang jadi contoh. Iya itu. Ya, betul. Betul. Nah, ini kan kalau dalam bahasa Inggris, mana tadi? Yang halaman pertama Pak Sugeng, yang paling Halaman awal. 1, yang paling awal, yang tadi. Yang ada tadi. Nah, ini dia. Kuning-kuningnya tadi. Iya, ini dia Bukan, Pak. bukan. Ini yang ada kuning-kuningnya tadi yang awal. Ini. Ya. Ya, ini betul. Nah, di sini kan misalnya gini, di sini nih contohnya. The premise of health foods, bla 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 ini. Nah, di sini kan apa namanya, tense-nya itu kan resonate ya, jadi present tense gitu ya. Nah, sementara misalnya di sini dia bikinnya past ya, telah, sering. Ini kira-kira kesalahannya itu, ini saya takutnya sih nanti siapa tahu ya yang bahasa seperti Jepang, Arab dan apa namanya Mandarin ini mungkin ada yang seperti ini kira-kira lah gitu ya. Di sini kan telah ya, telah sering dibicarakan. Padahal kalau menurut saya nggak usah ada telah ya. Itu seharusnya tidak ada telah, jadi hanya sering dibicarakan gitu aja gitu ya. Menunjukkan presentnya. Jadi berulang-ulang sesuatu yang terus ini gitu. Kira-kira ini kesalahan atau gimana ini Pak Sugeng? Ya, ini contoh model jawaban. Jadi ini contoh yang kira-kira benar begitu. Yang ada di sini ini contoh model jawaban, Bu. Jadi premis tetap premis gitu. Jadi ini tidak salah yang dikuningi, ini contoh yang dikerjakan oleh kita. Ya, cuman ini ada telah di sini. Yang ada telah ya. itu loh. Telah itu betul atau tidak, Pak? Kalau menurut saya dengan bahasa Inggris saya yang karena saya juga bukan jurusan Inggris, cuman ini resonate gitu ya. Bacanya gitu ya, benar ya. Present tense gitu ya. Jadi kenapa telah misalnya gitu. Padahal telah itu berarti itu apa? Kesalahannya itu apa kira-kira? Kalau misalnya itu dinyatakan salah gitu. Ya, ini dinyatakan betul karena meskipun salah seperti tadi tidak mengganggu pemahaman, ya pembaca dan juga tidak mengganggu maknanya. Jadi ini bisa dimaafkan kesalahan telahnya ini. Ya, seperti itu, Bu. Dan tidak perlu dianggap salah saya kira Bu Emma. Karena apa? Karena resonate itu kan menggaung ya. Kalau menggaung itu kan tidak hanya sekali didengar orang atau dibicarakan. Jadi dari sekarang sampai besok sampai mulai yang jadi telah di situ hanya untuk menyatakan bahwa itu terjadi pembicaraan itu tidak sekali saja tapi terus begitu. Sehingga telah itu di situ tidak mengganggu pemahaman makna secara serius di dalam kalimat itu. Tidak mengganggu pemahaman makna, bisa dipahami dengan baik dari segi representasi maknanya gitu saya kira Bu Emma. Baik. Jadi karena saya nggak tahu ya kalau dengan bahasa yang lain gitu ya. Ini saya contoh aja juga untuk teman-teman penilai yang lain gitu. Karena untuk saya sebenarnya ini saya nggak dari sudut bahasa Indonesia, pandangan dari bahasa Indonesia menurut saya ini kurang tepat gitu ya. Karena kenapa harus telah gitu kan, menggaung itu kan ya udah sering dibicarakan karena sampai sekarang masih gitu. Enggak ini gitu loh, nggak perlu ditambah telah juga. Nah, seperti kayak gini misalnya mungkin nanti Mbak Sharon, Pak Aziz gitu ya yang masih baru gitu ya. Jadi bisa diperhatikan gitu ya Mbak Sharon, Pak Aziz gitu ya. Ya. Saya juga ada pertanyaan sedikit boleh ya? Ya.
Jadi saya juga izin bertanya nih, kalau untuk yang di dalam bahasa Mandarin kan yang saya tahu ini mereka juga bahasa Indonesianya mungkin nggak seketat dengan bahasa mungkin kita bilang Inggris ke Indonesia. Ini yang saya ketahui. Nah di sini kalau ketemu yang seperti ini telah atau sering, kalau tadi kan dibicarakan hal seperti ini. Nah kalau dalam Mandarin apakah benar nanti akan dikurangi, dikenakan penalti atau tidak? Karena yang saya lihat kan tadi 500 kata ya contohnya ya 500 jumlahnya. Nah ini berarti hanya 18. Nah ini kalau untuk Mandarin kayaknya agak kesulitan deh bagi mereka untuk seperti ini. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama jumlah kata ini adalah jumlah yang dari asli Mandarinnya ya, berarti bukan yang dari bahasa nanti sasarannya bukan ya? Ya, asli Mandarinnya. Betul. Asli. Ya. Oke. Oh, jadinya memang Sumber. Dari bahasa sumbernya ya, yang 500 Bahasa ya, sumber, Pak Sugeng ya, ya. bukan bahasa Ya. sasaran ya. Jadi bahasa sasaran bisa lebih, bisa kurang ya, Pak Sugeng, kira-kira begitu ya. Iya. Ya Oke. sekali lagi itu ya memang aturannya begitu karena kita ini memang menggawangi apa ya, menjaga bahwa yang mendapatkan sertifikat ini betul-betul mampu menjadi penerjemah profesional begitu. baik. Terus tadi ada di depan Anda perhatikan fungsi teks sasaran. Jadi misalnya telah sering ini kan minor ya, tidak mengganggu betul terhadap pemahaman ya nggak apa-apa. Ya, Begitu. setuju. Dan juga tambahan saya Bu Emma, kata resonate itu sendiri kan tidak mudah dialihkan begitu. Untuk menunjukkan bahwa itu tidak sekedar dibicarakan sekali, 2 kali. Karena makna dasarnya hanya gaung gitu kan ya, menggaung. Sehingga supaya maknanya betul-betul tertangkap, maka dialihkannya itu seolah-olah sepertinya kejadian itu tidak hanya saat itu, tapi sebelumnya, saat itu, dan selanjutnya. Begitu. Karena apa sifat kata resonate itu sendiri gitu loh Bu Emma. Jadi dari segi itu tidak ada kesalahan di situ. Tidak perlu ada pengurangan makna. Karena penangkapan maknanya dipahami sedemikian rupa sehingga hasil terjemahannya itu seperti re-expression gitu. Ya. Yang Ini soal asli kita tahun ini. Saya lihat yang jawab itu ada yang menjawab begini. Resonate itu diterjemahkan menjadi bergema ya. Itu kan literal translation dan itu major ya. Bergema itu terus apa kan nggak bunyi ya. Itu ya mungkin 8 gitu penaltinya kalau bergema. Iya. Apa-apa ya. Itu sama Pak Sugeng dalam ujian yang Mandarin juga ada kata seperti ini yang bergema. Dan ini berarti salahnya 8 ya kalau mereka tidak bisa jawab ya? Oh iya, karena itu kan membuat enggak dipahami satu ya, kalimat. tidak dipahami. Enggak Ya. dipahami. Kalau itu sudah 8, jadi dua gitu aja sudah nyaris nggak lulus. Kalau premis ini diganti gagasan ini bisa juga. Misalnya premis gagasan mengenai ini masih bisa. Tapi kalau bergema ini nggak bisa. Karena ada kata maksud ini. Saya menanyakannya itu supaya kebetulan kan Mbak Sharon sama Pak Aziz itu kan baru ya, jadi supaya bisa Ya, saya tahu Bu Emma. Jadi Bu Emma ini seperti kalau main bola voli memberi umpan. Ya, saya tahu maksudnya. Bisa paham, ya. Jadi saya juga paham standarnya. Memantik pertanyaan dari Mbak Sharon dan Pak Aziz gitu. Iya, betul. Iya. Ya. Bu Emma, di ATA juga dalam penilaian itu termasuk pengurangan itu kalau literal. Hasil terjemahannya literal kan bisa tidak cocok dengan teks sasarannya kan begitu. Masa makanan sehat yang sering dibicarakan itu lalu menggaung atau menggema. Jadi hasil terjemahan yang literal itu juga dikurangi gitu Pak Bu dalam penjelasan kesalahan di ATA. Tidak lagi nanti kelihatan itu ya, yang literal itu tidak bisa diterima begitulah. Ya. Ada pengurangan begitulah ya. Ya.
Ya, Ya. nanti kan di sini ya, nanti kalau lupa tinggal klik Nah, yang itu. ini error kategori, nah ini di situ, ada di Pak. sini. Ya, kalau lupa. Nah, ini tadi jumlah kata di teks sumber, kalau teks sumbernya itu katakanlah 524, nah maka mungkin 19 ya, di angka 19. Ya. Ya, gitu ya. Itu Jadi, udah otomatis ya Mas Sugeng ya, otomatis menghitung ya. sendiri ya. Ya, Oke. dia menghitung sendiri. Ya, yang ngitung sendiri. Oke. Itu sangat menolong ya, gitu. Karena dia ngitung sendiri. Ya, oke. Baik, ada yang lain, Mbak Sharon atau Pak Aziz atau Bu Rahayu? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup Baik. kita ini jam 12 malam ya di Kita Sydney, akhiri Bu Rohaya. saja. Iya, Bu Rohaya sudah kepalanya sudah tadi sudah sakit kepala sekali. Pak Indra, tidak ada tambahan lagi Pak Indra? Tidak ada. Oke, baik kalau begitu, Bapak Ibu terima kasih banyak. Oh ada satu, Ya. monggo silahkan Pak Indra. Mungkin perlu kita buat WA group ya khusus untuk juri. Perlu nggak Bapak Ibu? Ya, saya kira perlu. Ya. Ya. WA group khusus untuk tim juri saja. Ya, Barangkali nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan atau hal-hal apa teknis lah. ya, betul. Ini nanti di dalam folder yang akan saya bagi dengan Bapak Ibu sesuai dengan alamat email. Nanti silakan lihat di alamat emailnya. Itu ada tautan yang bisa diklik dan di situ sudah tersedia naskah yang perlu dinilai, ada salinan dari presentasi ini tadi dan juga file Excel. Jadi kalau kita menilai 5, jadi file Excel-nya nanti harus 5. Jadi bisa pertama-tama itu dikopi dulu sampai 5 bisa juga, atau nanti di save as, paling aman dikopi dulu sampai 5, kemudian di rename dengan nomor peserta yang ada di situ baru kemudian diisi. Begitu Mbak Ana, terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya akan buatkan nanti minutes of meeting-nya, terutama untuk tanggal-tanggalnya nanti, biar tidak lupa. Nanti saya kirimkan ke Ibu Emma untuk dibagikan kepada yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya akhiri rapat ini ya, saya akan tutup. Terima kasih banyak.